OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi yang menggambarkan bagaimana informasi dari aplikasi perangkat lunak di satu komputer bergerak melalui media fisik ke aplikasi perangkat lunak di komputer lainnya. OSI model mencirikan fungsi komputasi menjadi seperangkat aturan dan persyaratan universal untuk mendukung interoperabilitas antara produk dan perangkat lunak yang berbeda. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau sering disebut dengan ISO pada tahun 1984 dan sekarang dianggap sebagai model arsitektur untuk komunikasi antar komputer. OSI model membagi seluruh tugas menjadi 7 tugas kecil agar lebih mudah dikelola. 7 tugas tersebut diperankan oleh 7 lapisan atau layer, sehingga masing-masing lapisan akan bertanggung jawab pada satu tugas tertentu dan dengan tetap menjalin komunikasi dengan lapisan di atasnya maupun di bawahnya. Nah, lapisan pertama dari 7 layer OSI ada physical layer. Nah, lapisan ini berisi informasi dalam bentuk bit dan bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit satuan dari satu node ke node berikutnya. Fungsi dari physical layer adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sinkronisasi bit, yang kedua ada kontrol laju bit, yang ketiga ada topologi fisik, dan yang keempat ada mode transmisi. Dua data link layer. Data link layer bertanggung jawab atas pengiriman pesan dari node ke node. Fungsi utama dari lapisan ini adalah untuk A. Memastikan transfer data bebas dari kesalahan dari satu node ke yang lain melalui physical layer. B. Framing. Framing adalah fungsi dari lapisan data link. C. Pengalamatan fisik. Kontrol kesalah kendali aliran data, kontrol akses. 3. Network layer. Berfungsi untuk transmisi data dari satu host ke host yang lain terletak di jaringan yang berbeda. Fungsi dari lapisan network adalah A. Routing. Protokol lapisan network menentukan rute mana yang cocok dari sumber ke tujuan. B. Logical addressing. Untuk mengidentifikasi setiap perangkat di internetwork secara unik. Network layer mendefinisikan skema pengalamatan. 4. Transport layer. Transport layer menyediakan layanan ke application layer dan mengambil layanan dari network layer. Data di lapisan transport disebut sebagai segmen. Fungsi utama dari transport layer adalah sebagai berikut. A. Segmentasi dan reassembly. Lapisan ini menerima pesan dari lapisan atau sesi dan memecah pesan menjadi unit-unit yang lebih kecil. B. Service point addressing. Untuk mengirimkan pesan ke proses yang benar. Header lapisan transport menyertakan jenis alamat yang disebut service point addressing atau alamat port. 5. Session layer. Session layer bertanggung jawab untuk pembentukan koneksi, pemeliharaan sesi, autentifikasi, dan juga memastikan keamanan. Fungsi dari lapisan ini adalah pembentukan sesi, pemeliharaan, dan penghentian sinkronisasi dialog controller. 6. Presentation layer. Presentation layer biasa juga disebut sebagai translation layer. Data dari application layer diekstraksi di sini dan dimanipulasi sesuai format yang diperlukan untuk dikirim melalui jaringan. Fungsi dari lapisan ini adalah translasi, enkripsi, atau deskripsi kompresi. 7. Application layer di bagian paling atas dari lapisan OSI model. Kita dapat menemukan application layer yang diimplementasikan oleh aplikasi jaringan. Aplikasi ini menghasilkan data yang harus ditransfer melalui jaringan. Fungsi lapisan ini sebagai jendela bagi layanan aplikasi untuk mengakses layanan dan juga untuk menampilkan informasi yang diterima kepada pengguna. Cara kerja jaringan pada OSI model. Agar informasi yang dapat dibaca manusia bisa ditransfer melalui jaringan dari satu perangkat ke perangkat yang lain, data harus melewati 7 lapisan OSI model pada perangkat pengirim dan kemudian naik ke 7 lapisan di ujung penerima. Atau lebih dikenal dengan transmission control atau protokol internet. Nah, di sini ada pengertian dari TCP atau IP.
Jadi pada dasarnya TCP atau IP itu adalah kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, ini merupakan protokol yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer satu dengan komputer yang lainnya melalui internet agar dapat saling berkomunikasi melalui handphone atau media elektronik lainnya. Nah, salah satu fungsi utamanya yaitu melakukan sharing data antar komputer. Jadi kata lain adalah jika Anda memiliki lebih dari satu komputer dan Anda ingin menghubungkan untuk melakukan sharing data ke komputer lainnya, nah maka jaringan TCP atau IP ini bisa menjadi solusinya. Nah, perlu Anda ketahui juga bahwa protokol ini terdiri dari dua jenis, yaitu TCP dan juga IP. Jadi keunggulan TCP ada beberapa. Satu, bisa digunakan untuk berbagai macam jenis jaringan dan tidak harus terikat dengan perangkat keras tertentu. Kedua, TCP atau IP bersifat open protokol standar sehingga bisa menghubungkan perangkat lunak dengan berbagai komputer. Yang ketiga, protokol ini juga dapat digunakan untuk mengetahui jaringan TCP atau IP lainnya, meskipun memiliki intensitas berbeda. Yang keempat, konsistensi protokol ini tinggi sehingga banyak dipilih oleh para pengguna komputer. Selanjutnya, macam-macam layer pada TCP atau IP. Yang pertama yaitu physical layer. Physical layer mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Yang kedua adalah network access layer. Protokol pada layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Fungsi dalam layer ini adalah mengubah IP datagram ke frame yang ditransmisikan oleh network dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. Yang ketiga, internet layer. Di atas network access layer adalah internet layer. Internet layer protokol adalah di TCP atau IP dan protokol paling penting pada internet layer atau RFC 791. Yang keempat, transport layer. Transport layer adalah dua protokol utama pada layer ini. Dua protokol utama pada layer ini adalah Transmission Control Panel atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. Kedua protokol ini mengirimkan data di antara application layer dan internet layer. Nah, yang kelima adalah application layer. Pada sisi paling atas pada arsitektur protokol TCP atau IP adalah application layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Banyak sekali application protokol yang digunakan saat ini. Beberapa di antaranya adalah satu, Telnet, yaitu Network Terminal Protocol yang menyediakan remote login dalam jaringan. Kedua adalah FTP, File Transfer Protocol, digunakan untuk file transfer. Ketiga, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirimkan electronic mail. Keempat, DNS atau Domain Name Service, untuk memetakan IP address ke dalam nama tertentu. Kelima, RIP atau Routing Information Protocol, protokol routing. 6. OSPF, Open Shortest Path First, protokol routing juga. Selanjutnya NFS, Network File System, untuk sharing file terhadap berbagai host dalam jaringan. Yang terakhir adalah HTTP yang sering kita dengar, yaitu Hypertext Transfer Protocol, protokol untuk web browsing. Nah, selanjutnya cara kerja TCP atau IP. Pertama, protokol akan memecah data sehingga menjadi kecil.
Dan selanjutnya data tersebut dikirimkan melalui media. Paket data memiliki label berbeda dan juga sudah memiliki alamat pengirim, sehingga bisa sampai ke tempat tujuan yang tepat. Yang kedua, data yang sudah dipecah dan memiliki alamat selanjutnya akan dikirim melalui router. Nah, router berfungsi untuk mengantarkan paket ke tujuan masing-masing. Yang ketiga, setelah dikirimkan melalui router, paket data akan sampai ke tempat tujuan dan dapat dibuka melalui komputer lain. Terdapat beberapa layar dan masing-masing memiliki tugas tersendiri untuk mengirimkan paket tersebut. Layar atau lapisan tersebut memiliki tugasnya masing-masing, mulai dari layar yang paling bawah hingga layar yang paling atas. Layar yang paling bawah berfungsi untuk menerjemahkan paket dan kemudian mengirimkan hingga ke layar yang paling atas. Sekian penjelasan TCP atau IP dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.